Agung, Mbak Putri, itu udah ada tapi kita masih bisa kumpul, itu luar biasa. Artinya ikatan kita ternyata cukup kuat karena nggak gampang. Kemudian yang bikin saya senang itu sebenarnya di generasi saya dan sepupu-sepupu ya. Ini udah bisa aktif jadi kepanitiaan itu tanpa harus di drive gitu. Entah mungkin kalau Buderum itu ada juga di grup panitia ya. Buderum ada. Itu harus ya, karena kalau Buderum kan memang panitia lah keluarga itu. Kalau bukan Buderum nggak bisa ya, itu harus ada terus di grup sebagai pembina ya. Repot ini. Amin. Repot tapi pahalanya paling banyak. Amin. Ya alhamdulillah. Yang bikin saya agak bingung itu sebenarnya kenapa yang jadi ketua panitia itu Rifki. Padahal logikanya umurnya kan paling muda ya di antara para sepupu. Tapi saya kemarin dapat jawabannya. Sebelum ke jawaban itu saya mau, ini kan kultum, saya agak berat sebenarnya jujur aja mengisi kultum, terus jamaahnya senior semua gitu. Dari kapasitas, pengalaman saya jauh. Tapi saya akan coba mengawali kultum ini dengan mengkritisi apa yang disampaikan Om Atan kemarin. Ini direkam lagi. Ini kejadian Gus Miftah. Jangan bully loh. Viral nanti. Jadi kemarin Mbah Atan udah jadi Mbah ya, jadi saya nanya Mbah Atan apa ya? Mbah Atan menyampaikan silaturahmi itu penting, terus tapi kalau pada saat kita silaturahmi kita harus bisa memilah-milih kata ketika bertemu. Itu ya, benar ya Om Atan? Sebelum malam itu, sebelum Mbah Atan memberikan tausiah itu, sore Om Atan memberikan tausiah. Sorenya kan saya sama adik-adik itu datang. Nah, saya dan adik-adik saya yang solehah, istri saya yang solehah itu datang. Kemudian saya kan bawa barang banyak, terus mau ke kiri, mau ke bawah, mau naruh barang. Tapi saya lihat di sana ada Buderum, ada Om Atan, Om Awan gitu kan. Saya sebagai ponakan yang baik, saya nggak lanjut ke bawah dong, saya harus ke Atas dulu. nyamperin lah ya, salaman dulu. Ini apa yang kira-kira disampaikan Om Atan pertama kali? Bayangin nih, Om Atan megang HP, entah ngerekam, entah ngambil gambar, saya nggak tahu. Dia bilang, ini gerombolan dari mana ini? Astagfirullah. Ustadznya mulai dikritik. Ada Om Atan di depan. Mau dikonfirmasi. Oh iya, udah tetap ya alhamdulillah saya dan ponakan yang baik ya istighfar dalam hati saya. Sama adik-adik saya juga. Karena nggak cukup sampai situ. Kita duduk, terus kemarin disampaikan sama Om Atan kan? Iya. Contohnya jangan ngomong ke saudara, oh, kok sekarang bukannya gitu misalnya. Pada saat itu, itu disampaikan Om Atan ke Om Awan. Kok tambah lemus? Kemarin waktu Om Atan menyampaikan itu saya tuh sebenarnya mau protes. Nah, tapi ditambahin sama Buderum, kenapa
omongan saya ini lemu. Mulai. Ada rasanya. Wis nganggur saiki. Lagi nganggur. Aku betul Rifki. Saya agak shock juga. Baru nyampe langsung dapat berita. Tapi akhirnya itu menjawab pertanyaan kenapa Rifki yang jadi ketua panitia. Jadi Jadi ternyata memang Rifki itu sudah pantas, sudah dalam kapasitas bisa menjadi ketua panitia, dan itu memang benar-benar nyata bisa gitu. Karena ternyata di antara para saudara sepupu ini Rifki ini bebannya paling berat. Jadi udah ketawa Rifki kan udah berat. Adikmu berapa? Adiknya 4. Itu nggak ada yang masalah. Yang adiknya 4 tuh di sini ada Rosid juga. Ya. Nah, yang jadi masalah bapaknya. Termasuk bapakmu lah ya. Bapaknya itu anak bungsu dari 11 bersaudara. Jadi limpahan kasih sayangnya luar biasa lah ya. Itu sampai foto semua. Semua momen itu menunjukkan semua momen itu ada. Selain karena ketua panitianya anak juga hampir semua momen. Jadi itu. Ini boleh diperpanjang sih. Jadi alhamdulillah banget. Jadi ke depan sih harusnya di setiap tahun kita udah kebayang ya. Nanti ini untuk pertama kalinya saya pikir ya yang anak-anak muda bisa benar-benar ambil alih kegiatan. Kayaknya harusnya tahun ke depan lebih enteng lagi buat yang sepuh-sepuh udah tinggal benar-benar ikut aja, nggak mikir sama sekali ya. Kemudian ya, dari sini kita juga bisa lihat bahwa ini memang kita ganti-gantian. Saya dan saudara-saudara sepupu itu udah memang harus gantian. Dulu kita yang diurus, sekarang harus kita gantian yang ngurus. Ini bukan cuma masalah acara kepanitiaan. Anak soleh. Jadi Ini ngurusin orang tua persiapan ke depan. Jadi ini Mas, kalau umur 60 Wita itu artinya memang kalau orang tua itu udah menuju ke akhirat. Nah, kita harus support itu. nggak kayak gitu. Kita harus support itu. Support itu apa? Mudah-mudahan orang tua kita sehat, itu lebih enak buat kita. Sedangkan orang tua kita sehat. Kalau orang tua kita memang kondisinya memang tidak sehat, kita harus support. Nah, di sini fungsinya silaturahmi. Kalau misalnya saudara-saudara sepupu semua memang butuh bantuan untuk ngurus orang tua, ini untuk ke depan. Jangan sungkan-sungkan untuk bisa saling komunikasi. Karena orang tua saudara-saudara semua, orang tua kita juga. Yang ngurusin saya sampai hingga saya di titik ini tuh selain orang tua saya sendiri atau mbah-mbah kandung saya sendiri, yaitu saudara-saudara yang lain, Pak D, Bude, Bule, Om. Saya di Jogja juga punya orang tua. Ada Om Erwin, Bule Wulan, itu orang tua saya.
Jadi kalau buat saudara-saudara sepupu jangan sungkan-sungkan, kalau ke saya tinggal ngomong, pasti saya bantu. Saya harap juga ke saudara-saudara juga silaturahminya, komunikasi jangan terputus, karena kita nggak akan hanya ngurusin orang tua hanya untuk kumpul-kumpul tok, enggak. Ingat mungkin di mana orang tua kita, Pak D, Om itu ngurusin Mbah Sari, Mbah Putri, apakah gampang? Mungkin malah yang di rumah, di Rifki mungkin lebih tahu kan gimana susahnya ngurusin Mbah. Makanya mungkin bisa lebih matangnya lebih cepat, kecepatan kali matangnya ya. Karena ngerti gitu. Nggak gampang. Alhamdulillah Bapak Ibu saya juga dapat kesempatan ngurusi Mbah Putri. Berapa tahun Pak ngurusi Mbah Putri Pak? Sakit di rumah 4 tahun. Itu juga nggak gampang. Nah itu akan kita hadapi ke depan. Kalau nggak dibantu sama saudara-saudara, saya yakin akan berat. Tapi kalau kita bareng-bareng, ayo akan lebih mudah buat kita semua. Mungkin menjadi serius sih. Ya, masalah. Yang lucu lagi ya. Ini habis banyak. Mungkin udah 7 menit lebih kayaknya. 12. Terus Ada pasti ada bertafsir loh ini. Tafsir. batas. Oh iya, Oh iya. ada batas. Kualat sih kualat tuh. Saya nyari-nyari tadi batas mana perasaan. Ngomong nggak ada, aku supaya kedel. Alhamdulillah kita juga kehadiran sesepuh Mbah Gosali, Mbah Tafsir. Mungkin buat saudara-saudara sepupu yang dari Kebumen, karena interaksi atau ininya kurang, mungkin tidak terlalu ini ya. Mbah Gosali, Mbah Tafsir ini siapa sih? Apa sih perannya buat keluarga? Mbah Kebumen, gimana sih hubungannya? Jadi saat ini Mbah Gosali ini yang paling sepuh, benar ya? Iya. Yang paling sepuh. Kemudian ada Mbah Salamah, Jal, sama. terus Tafsir. Mbah Tafsir. Nah, Mbah Sari itu dulu pernah punya pesan titipan. Kita punya Mbah Salamah, kondisinya tidak seberuntung kita. Mbah Sari itu nitip ke pengatan ya, ke siapa, bahwa tolong diperhatikan Mbah Salamah. Jadi buat saudara-saudara, kalau insya Allah ada rezeki lebih, kita kalau misalnya kita ngasih setelahnya ada rezeki lebih, kita ngasih ke tetangga tuh yang terdekat atau saudara, betul ya? Nah itu kita punya saudara yang tidak seberuntung kita kondisinya. Insya Allah kalau kita bisa bantu Mbah Salamah, itu juga kita istilahnya dengerin atau manut sama apa yang Mbah kita, Mbah Sari itu sampaikan. Ada pesan itu. Betul ya pengatannya? Apa? Benar atau enggak? Benar. Saya butuh konfirmasi, takutnya saya salah. Kemudian Mbah Gosali paling sepuh kemarin, beliau menyampaikan sudah pikun. Kalau menurut saya jauh dari pikun. Alhamdulillah dalam sebulan entah 2 kali 3 kali
saya sempatkan tiap hari Minggu tenis di Klender. Terus tiap habis tenis saya interaksi dengan beliau. Belum ada pikun-pikun yang menurut saya masih jadi perpustakaan buat saya. Jadi Mbah Ghazali itu teman saya diskusi. Kalau dulu zaman kecil Sabtu Minggu itu waktu yang saya nanti-nanti, karena entah Sabtu atau Minggu, entah saya nginep di Pondok Kelapa, Kota Batafsir, atau saya nginep di Klender, Kabupaten Mbah Ghazali. Jadi saya pasti menantikan itu, karena kalau nginep di sana juga pasti dapat mainan atau buku tiap minggu. Kemudian kesini ternyata alhamdulillah bisa jadi tempat partner diskusi. Buat saya itu satu anugerah. Jadi kalau ada yang main ke Klender, ke rumah Mbah Ghazali, itu buku di mana-mana. Jadi buku apapun tentang kebangsaan, agama itu ada. Jadi buat mentor diskusi itu, terutama yang ambil S3 ya. Siapa ini? Amang. Siapa? Itu harusnya sering main ke Klender itu. Biar cepet lulus, udah lulus belum? Biar cepet lulus. Iya kinji kok mepet. Nggak ada jawaban ini. Kemudian Mbah Tafsir juga bisa hadir di sini. Seperti saya katakan, mungkin belum tidak semua saudara sepupu Juru bicara mantap. kenal dekat. Tapi kalau Mbah Tafsir ini pernah ngenger di Kebumen juga. Mbah Tafsir ini SMA-nya SMA 1 Kebumen. Ngenger itu apa Mas Tanda? Nah, ngenger itu tinggal di tempat saudara, Orang lain lah. tempat orang lain lah, tapi biasanya saudara ya kalau ngenger. Ya. Jadi ya, ngenger itu nggak gampang. Ngenger itu hal yang nggak mudah. Mbah Tafsir pernah tinggal di rumah Mbah Sari, kondisinya anak banyak. Mbah Tafsir SMA 1 berarti selama SMA gitu. Waktu itu SMA cuma satu. Nggak tahu. Kan nggak tahu, ya. Nggak tahu. Banyak. Alhamdulillah saya juga ngerasain ngenger di Jogja. Heroin. Makanya saya bilang orang tua saya di Jogja ada juga. Saya ngenger di tempat Om Erwin boleh bulan Berapa tahun Ji? 3 tahun. 3 tahun. Podo. Iya, tahu. Podo berarti. Sebelum saya ke Jogja, waktu itu saya di Jogja diantar Mbah Sari pakai mobil merah Carry. Walaupun saya yang nyupir, tapi Mbah Sari sama Mbah Putri itu yang anterin saya. Sebelum hari pertama saya dianterin Om Erwin ke UGM pakai motor sabun hijau dulu. Mungkin Om Erwin inget motor sabun hijaunya kemana Om? Melas semua. Sebelum itu saya sempat dipanggil Mbah Ghazali, bukan dipanggil, jadi ada momen di Ketuarjo kita lagi jalan kemana, terus Mbah Ghazali bilang, "Ji, kamu satu mobil sama saya." Itu kalau udah pada zaman itu ya, saya masih lulus SMA mau kuliah, dipanggil sesepuh, disuruh satu mobil, udah tahu arahnya. Dia harap diceramai apa meneh. Akhirnya di satu mobil Mbah Ghazali menyampaikan, kamu nanti ikut saudara. Akan berbeda nanti kebiasaannya dengan di rumah. Kamu yang harus menyesuaikan. Kamu yang harus menyesuaikan. Karena kamu ikut di rumah itu.
Terus ada satu hal spesifik yang Mbah Ghazali sampaikan ke saya. Kamu lakukan semua yang bisa kamu bantu. Sampai bahkan kamu harus nyebukin anaknya. Anaknya Merun. Itu nyebukin anaknya, itu saya lakukan. Macam mana kan? Saya nggak tahu dia inget apa enggak. Ini Enggak lah. bocah ini saya cobokin nih. Sekarang udah punya anak. Dan nyekokin anak. Alhamdulillah kemarin enggak 2023 akhir gantian dia yang nyebukin saya. Nyebukinnya gimana? Dia bantuin saya turnitin paper saya sama tesis saya. Oh sekolah tuh. Alhamdulillah karena dibantu Ocan saya lulus. Saya minta nomor rekening sampai detik ini saya nggak dikasih. Kes aja kes. Jadi bocah ini mental sugih. Jadi ternyata memang sampai detik ini saya nggak bisa lepas dari saudara. Sangat tergantung dengan saudara. Tapi itu ternyata membuat hidup saya alhamdulillah sampai dengan saat ini alhamdulillah lancar. Mungkin beberapa orang akan berpikir bahwa kalau kita banyak tergantung dengan saudara atau berurusan dengan saudara mungkin repot. Iya mungkin. Tapi menurut saya akan lebih repot kalau kita sama sekali tidak bergantung atau tidak berinteraksi dengan saudara. Karena siapa lagi kalau bukan saudara yang bantu kita? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah rampung akhirnya. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.